Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Ada yang seru dan saya menemukan videonya semeton ya, yang dimana cerita tentang Bang Hercules, dimana sekarang Bang Hercules lagi disorot begitu ya oleh publik begitu, dimana memang banyak sekali pertentangan yang terjadi kepada beliau. Tapi yang menarik semeton ya, saya membaca komenan dari video itu, yang dimana sebagian besar video itu sangat mengidolakan Bang Hercules gitu, karena dengan kebaikan yang sudah dilakukan oleh Bang Hercules. Ini saya temukan di videonya Bang Karin Ilyas ya, yang menarik untuk kita saksikan dan kita reaksi bersama semeton ya. Jadi bagaimana video selengkapnya? Ini dia. Terutama Kopassus dan ya dibawa oleh Jenderal Yeki Anwar Makarim ke Jakarta. Boleh diceritain gimana riwayat kecilnya Rosario? Jadi peristiwa operasi Zero Jatim Tim itu waktu itu memang saya masih remaja ya. Tapi saya tahu tahun 75 pemerintah Indonesia di bawah pimpinan Pak Presiden Soeharto memerintahkan TNI dibantu oleh Polri. Waktu itu Polri masih di bawah naungan TNI. Jadi untuk supaya bagaimana caranya untuk Timor ini bisa bergabung dengan negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga TNI ini mendaratlah ke Timor. Di sana ya tidak langsung bergabung begitu aja, pertempuran yang luar biasa dan mengakibatkan juga korban di pihak TNI dan juga mengakibatkan korban di pihak namanya Pertelin ya, pertempuran kontak senjata siang malam, sehingga berhasillah TNI, pemerintah di bawah naungan TNI merebutlah kota-kota pertama, kota Dili, Maliana, Waikusi, Ermera dan yang lain itu pecah. Masuklah TNI ke Timor lah, masuk TNI Timor, tapi masih kontak-kontak senjata terus lah. Sehingga pada saat itu ada beberapa gunung yang namanya Gunung Matabian itu sektor Timor, Matabian, Peto, Mane. Orang-orang yang dari sektor Timor itu yang ikut bergabung Pertelin itu pada masuk hutan naik ke gunung-gunung. Yang dari sektor tengah itu yang di bawah namanya kota Same, terus Mobisi dan Batu Biliko itu kebanyakan naik ke gunung namanya Gunung Kabalaki. Terus yang dari lagi sektor yang bagian ujung bagian barat itu Ainaro itu daerah saya. Sebagian masuk hutan juga, naik ke gunung-gunung lah. Naik ke gunung-gunung. Dari lagi sektor yang bagian barat lagi Armera dan yang lain-lain itu sama juga. Tapi TNI berupaya untuk mengajak untuk supaya kalau bisa turunlah bersama-sama untuk bergabung dengan pemerintah Indonesia untuk bersama-sama membangun. Tetapi di pihak Pertelin tidak mau melepaskan, sehingga mengadakan perlawanan kontak senjata. Memang cukup merepotkan waktu itu ya. Bung Hercules sendiri ikut nggak masuk tentara? Nah, pada situ saya ikut ya, bergabung dengan Kopassus. Terus saya pernah juga dikasih kepercayaan untuk megang logistik Kopassus. Dan logistik kemudian bagaimana cerita selanjutnya perjalanan hidup? Dari situ saya sehingga Pak Jeki pada saat itu jadi dan Satgas Kopassus, beliau itu udah Letnan Kolonel. Akhirnya beliau itu tarik saya ke dari kota Dili udah nggak di logistik, ditarik ke naik ikut bergabung dengan pasukan. Nah, pasukan di situ saya ikutlah gerila ikut masuk hutan keluar hutan, kelilinglah kota-kota gunung-gunung semua lah. Nah, sehingga peristiwa kecelakaan saya pada saat itu dan sektor 1, 2 jatuh dengan helikopter. Sehingga saya ikut bergabung untuk pencarian itu. Saya kecelakaan. Celakanya kenapa? Kecelakaannya itu kita pada saat itu ada peristiwa ada kontak senjata. Ya. Terus saya kecelakaan. Saya diperintahkan untuk pesawat Garuda, pesawat Hercules itu langsung menjemput saya di kota Dili, langsung dibawa ke RSPAD Jakarta. Nah, saya sampai di situ, berobatlah saya di situ RSPAD, terus saya 1,5 tahun saya berobat di RSPAD. Dirawat. 1,5 tahun. Ya, berobat di RSPAD. Habis selesai dari situ, saya ditempatkan di pusat rehabilitasi Departemen Hankam, Bintaro. Berapa tahun kami di situ mulai 87 sampai tahun 90.
90 Itu udah keluar dari rumah sakit dong. keluar dari rumah sakit. Lah katanya dari rumah sakit itu karena dia diamputasi ya. Ya diamputasi. Nah, tangan diamputasi terus akhirnya bukan saya sendiri, banyak sekali diamputasi itu. Kami dikembalikan kepada tempat masing-masing di Korem Dili. Nah, pada saat itu kami sudah mendapatkan ya gaji itu kalau nggak salah itu ya sekitar 75.000 lah ya. Terus saya sudah di Tanah Abang ini saya sudah dikenal lah gitu. Jadi saya sudah dikenal di situ lah. Saya malam dapat uang di situ buat saya sendiri. Kami banyak. Karena saya di situ kami ada beberapa orang bujangan kan. Terus setelah penutupan tahun 90 harus kembali ke Korem nanti akan tempatkan di kodim masing-masing. Akhirnya saya memilih memilih nggak mau balik ke Timur lah. Karena Memilih balik ke Tanah Abang. memilih balik Tanah Abang. Jadi kalau dengan gaji 75.000, dengan semalam saya harus dapat uang 500.000 tahun itu. 500.000 sampai 1 juta. Ya saya lebih memilih inilah daripada saya sudah tangan begini, saya harus kembali ke tim-tim dengan uang 75.000 tanggal 1 ketemu tanggal 1. Buat apa kan? Akhirnya saya lebih memilih itu Pak Karni. Nah, jadi apa kegiatan Tanah Abang itu sebenarnya? Kan isunya jadi kepala preman lah, apalah gitu. Jadi begini Pak Karni, Tanah Abang itu pada saat waktu zaman saya di Tanah Abang itu hampir tentara 4 angkatan itu kalau malam itu di situ semua. Karena di bawah Tanah Abang bongkaran itu judi itu kayak Makau begitu judi. Judi itu macam-macam, tentara itu ada mungkin ribuan tentara itu setiap malam. Tapi saya di situ kan sudah dikenal kan, Kebetulan tentara-tentara yang ada di Tanah Abang itu dulu di Timur pernah jumpa dengan saya semua. Dari 328, 201, dari Angkatan Laut, Marinir, Kostrad, itu pernah di sana pernah jumpa dengan saya. Jadi begitu kami ketemu di bongkaran itu cuma begitu peluk-pelukan lah gitu lah. Kok kamu ada di sini? Kok kamu ada di sini gitu loh. Nah, gitu ceritain begitu. Jadi udah berteman itu, teman pada saat di sana kami sudah mengenal. Nah, jadi di situ itu ya kita cuma main dari situ aja. Saya tidak pernah keluar dari itu sebenarnya bisa aja. Saya sangat disegani lah di situ. Tapi saya namanya minta-minta. Itu saya tidak pernah. Nah, minta-minta apalagi dengan cara kekerasan, cara premanisme. Itu kami orang dari sana itu sama kayak gitu itu kami paling kayak enak, malu. Itu kami asli orang sana itu. Jadi saya nggak pernah namanya terlibat pasar kayak apa kayak. Kalau misalnya saya mau pada saat itu bisa aja. Cuma takut dengan saya. Saya datang cuma takut. Apalagi saya sedikitnya hubungan dengan militer, semua mengenal dengan saya. Tapi saya tidak. Karena saya hanya cuma mengelola judi yang di dalam itu aja duitnya udah nggak karu-karuan. Apalagi kita minta orang pedagang, orang jualan, ya kan? Jadi itu pantangan buat saya. Saya datang ke namanya terminal, itu saya dengan anak buah saya jalan dengan 4 orang. Nah, itu teman-teman itu teman angkatan semua. Dari Kopassus, dari Kostrad Brigif 17, dari Kapolri Cijantung, kita hubungan dekat semua. Jadi, kalau misalnya kita ke sana, orang kasih kita bukain teh botol zaman itu, teh botol itu kalau misalnya itu 250 perak. Saya berlima. Kalau saya minum teh botol itu atau pantai itu, berlimanya dikasih gratis, orang yang bayar nggak mau. Ini kalau saya minum 5 botol itu gratis, sedangkan dia jual itu kan paling dapat untung 100 perak atau paling tidak 200 perak. Nah, kalau saya gratisin 5 botol, terus saya bayar tidak mau, dia tidak mau terima, ini nggak bisa. Karena saya dibawa uang gampang, uang itu uang kayak sampah. Akhirnya uang itu saya buang aja, kembalinya pun saya tidak ambil. Dia ambil kembali lari, saya kasih kamu aja karena kamu tidak mau bayar, makanya saya bayar, saya lebihin. Jadi itu yang saya selalu terapkan itu. Jadi dari mana aja kalau begitu penghasilan waktu itu? Penghasilan itu Pak Karni, dari judi itu ada. Judi apa itu? Judi itu Pak Karni? Judi apa? Judi itu ada tasio, ada bakarat, ada kasino. Ada macam-macam, ada sekitar 8 jenis. Nah itu sebetulnya cerita masa lalu dari Bang Hercules begitu. Tapi yang menarik sekali lagi dalam video itu sebetulnya bagaimana sih komenan para netizen yang rata-rata sangat mendukung Bang Hercules begitu ya. Seperti dari Fatmawati Niadriani mengatakan bahwa ayah saya juga pernah bercerita sama saya, pernah tugas OPS tim 4 kali tugas di sana. Mantap Bang, pengabdian Bang Hercules terhadap TNI AD katanya ya.
Dan kemudian ada juga ini panjang sekali yang menceritakan dari Simon Deses yang mengatakan Om Hercules memang penyelamat bagi orang-orang dari kawasan timur-timur NTT dan sekitarnya. Dia dengan tangan terbuka menerima siapa saja yang datang meminta bantuan. Dia salah satu orang yang berjasa banyak termasuk orang di berbagai pekerjaan, baik security DC. Banyak orang timur yang datang merantau ke Jakarta tidak memiliki skill. Bahkan ada yang tidak tamat SD. Tetapi di bawah bantuan Om Hercules, mereka bisa bekerja sambil mengejar pendidikannya. Dan ketika balik ke daerah NTT, ada yang jadi DPR, jadi PNS, dan jadi pengusaha. Memang banyak orang yang berpikir dia salah satu orang timur yang bertangan besi. Dan Om Hercules menerima itu dengan legowo. Setiap orang diberi kebebasan memilih sebagai anugerah dari Tuhan. Dan Om Hercules telah memilih jalan hidupnya dengan prinsip yang teguh. Sehat selalu Om Hercules, katanya. Om Hercules ya. Kemudian ada juga ini ya, juga yang Betara ya. Saya asli dari Garut, Jawa Barat. Tapi saya pernah tinggal di kampungnya Bang Hercules di Kabupaten Ainaro Tim-Tim yang sekarang jadi negara Timor Leste selama 16 tahun dari 1983 sampai dengan 1999. Saya kenal sama semua keluarga besar beliau. Mereka semua orang baik, menganggap saya seperti keluarga. Mereka sendiri waktu itu satu orang Muslim yang ada di kampung beliau, hanya saya tetap mereka memperlakukan saya dengan sangat baik sekali. Kemudian ada juga dari baik ya, sangat loyal terhadap institusi di masanya. Setelah keluar dari angkatan, banyak oknum yang ingin menyingkirkan karena beliau banyak membantu masyarakat di kalangan bawah yang butuh keadilan. Sampai sekarang beliau masih berdiri tegak, gagah. You are the best Hercules, katanya. Kemudian dari Yusto Fori yang mengatakan tahun 2015 pernah satu lepas di Cipinang dengan beliau. Dalam menimba ilmu agama beliau sangat serius dan saat sholat berjamaah beliau selalu hadir di masjid. Dan beliau menimba ilmu agama dengan Ustadz Syarifuddin dari Cengkareng sampai sekarang. Dan ini semakin menarik semeton ya, cerita dari Bang Hercules semeton ya. Dan kurang menarik juga kalau kita tidak tonton sampai selesai. Ini dia. Luar biasa. Sekarang di Bongkaran loh. Di Bongkaran Pak. Di rel-rel itu. Di rel itu Pak. Di situ malam itu orang puluhan ribu orang Pak. Ya saya beraninya lewat atas saja. Lewat atas juga lihat ke bawah. Ya. Coba itu saya tinggal Tanah 3. Makanya tinggal Tanah 3 aja. Terus berapa lama di Bongkaran itu? Makanya setelah saya keluar dari Pusat Catangkam, karena pembubaran itu saya di Tanaban hampir 15 tahun Pak. Terus lama ya? Ya, 15 tahun. Kemudian meninggal ke Tanah Abang, apa yang dilakukan? Pada saat itu Pak Karni, kalau ya pertama begini Pak Karni, berita-berita wah begini begitu memeras apa, saya itu enggak, saya bilang saya itu pantangan untuk itu Pak Karni. Terus saya meninggalkan Tanaban itu begini Pak Karni, peristiwa begini Pak Karni, karena makin banyak anak timur itu datang di situ kan, saya tampun mereka tadinya mereka akan tidak mendukung pemerintah Indonesia untuk tetap NKRI, karena saya bina mereka di situ bukan. Saya bina mereka di situ, termasuk banyak juga mahasiswa dari Jogja. Saya tampung, saya bina. Pada saat itu kita selalu berkomunikasi juga dengan Pak Guris juga. Pak Guris Polda kan, karena Pak Guris kan bilang orang dari timur juga kan. Jadi banyak saya bina itu untuk supaya kita tetap bagaimana untuk mendukung pemerintah, tetap timur-timur itu tidak boleh terpisah dari NKRI. Jadi mereka yang agak sedikit ekstrim itu datang ke situ itu saya selalu membantu mereka lah untuk masalah kos, kebutuhan mereka, tapi sambil saya memberi motivasi, memberikan kesadaran kepada mereka. Sampai ribuan bahkan pada saat itu. Bikin organisasi. Nah, waktu itu belum organisasi, tapi karena waktu itu termasuk saya ada sedikit komunikasi dengan Bais, dengan mungkin dengan Kopassus, dengan Kodam Jaya. Untuk mereka ini kita bina untuk kita arahkan supaya jangan ekstrim, jangan sampai mungkin masuk ke hutan, suaka, pada lain kan kita bina mereka situ. Hasil dari apa yang di bawah rel itu yang namanya judi-judi itu, kadang-kadang setiap malam itu saya memberikan dapat bagian-bagian mereka untuk supaya mereka bisa dapat hidup, dapat makan. Kalau yang sekolah, mereka lanjutkan sekolah itu untuk membantu biaya-biaya. Nah, terus bagaimana dengan beberapa perkara yang terakhir dihadapi, apa yang terjadi?
sebenarnya Pak Karni, setelah saya keluar dari Tanah Abang, saya berubah pola hidup saya. Saya banyak bantu masyarakat yang seperti kayak berurusan dengan sengketa tanah, ada tagihan. Saya berubah dari Tanah Abang itu, dari tempat hitam ini, saya belajar berubah mengarah ke putih, mengarah ke artinya yang tidak menyerempet dengan uang hitam lah ya. Ya, tapi Pak, kenapa bisa terjadi menghadapi hukum berapa tahun terakhir? Jadi Pak Ada Karni, tuduhan penyerobotan tanah, ada tuduhan pemerasan, itu apa yang terjadi sebenarnya? jadi karena merubah saya dari Tanah Abang seperti itu, akhirnya saya menerapkan lagi langkah-langkah saya untuk seperti ada bantuan-bantuan. Oh, tanahnya dikuasai oleh mafia tanah, mafia hukum. Saya melangkah untuk mempertahankan itu, membela masyarakat yang lemah yang tertindas itu. Tetapi karena memang itu perlu perjuangan yang luar biasa. Karena yang kita hadapi ini kan Pak Karni, mafia semua yang sekarang kan mungkin Pak Karni kita tahu lah, hukum kita di Republik ini sekarang ini kan bukan lagi hukum yang sebenarnya berbicara, karena uanglah yang mengatur segala-galanya. Jadi karena saya orang paling prinsip Pak Karni, saya tidak bisa dibeli orang, saya tidak bisa menjolimin orang. Kalau orang itu udah kasih kepercayaan ke saya dan mati pun saya tidak akan takut untuk mengkhianatin orang kasih kepercayaan. Tetapi saya kan selalu dicerat oleh hukum, ya seolah-olah turun ditangkap, terus bawa premanisme, terus kriminal diproses dan diperiksa, terus ya dikemas, ya untuk saya dimajukan ke meja hijau. Tetapi Pak Karni, kadang-kadang sampai di meja hijau itu pun bukti itu tidak ada kan? Memang benar Pak Karni. Panggil kelurahan, bawa buku induknya, cek memang itu terdaftar dan itu bunyi. Ya, tapi kita kembali kan, hukum kita kan di Republik itu kan, Republik ini kan seperti itu. Nah, kalau tuduhan pemerasan? Sekarang ini Pak Karni, pemerasan itu kan bagaimana? Saya pernah diadili oleh Polres Jakarta Barat. Kapolres itu adalah Hengki Haryadi ya. Ya sekarang Jakarta Pusat. Ya. Nah, Jakarta Pusat, sekarang jabatan Jakarta Pusat, dari barat ke pusat sekarang ke Bekasi. Katanya ya. Jadi kok dari barat pusat kok ke pinggir gitu loh. Seharusnya kan kalau udah itu kan harus masuk ke sana untuk naikkan gitu. Tapi ini saya baru baca tadi Pak Karni ya. Saya dituduh masalah pemerasan. Jadi Pak Karni, sekarang pertama pemerasan masalah pakai notaris. Kan 2 kali pemerasan Pak Karni. Pakai notaris, kita perjanjian pakai notaris. Terus notaris sudah bikin tuangkan apa segala macam, udah kesepakatan kerja. Itu notaris kan pada hukum Pak Karni. Kerja udah selesai sesuai dengan kesepakatan perjanjian notaris, ya tentu upah saya dibayar dong Pak Karni. Kan saya terima kan? Kalau saya terima upah saya kerja, perjanjian pakai notaris itu dianggap bahwa itu uang kejahatan, ya saya minta kepada Saudara Hengki Haryadi sebagai Kapolres memanggil dulu notaris itu untuk diperiksa. Kalau memang itu uang kejahatan ya tanya dulu kepada notaris, loh kenapa Anda sebagai badan hukum notaris kok uang kejahatan, tapi kan Anda memang memakai badan hukum notaris untuk bikin kesepakatan itu. Ya kan, saya tanya kepada penyidik, kepada Saudara Hengki Haryadi, Kapolres Jakarta Barat. Kalau memang itu dia bilang uang kejahatan ya notaris dulu ditahan, baru boleh saya ditahan. Saya minta kepada saudara jaksa untuk memanggil notaris. Kalau memang itu seandainya itu uang kejahatan, notaris dengan saya, Bapak jaksa, Bapak hakim, hari ini pun saya dituntut seumur hidup, saudara hakim putuskan hukuman mati, saya dengan notaris, kami berdua hari ini saya minta taruh di depan pengadilan Jakarta Barat, eksekusi kami berdua di situ, biar ditonton oleh rakyat Indonesia. Tapi katanya penyidik cari-cari, notaris tidak ketemu-ketemu. Wah, Bapak, Anda sebagai Kapolres dan dengan Kasat Reskrim, kok nyari notaris kantornya jelas kok nggak ketemu-ketemu. Saya tanya kepada jaksa sama hakim, kalau memang itu nggak ketemu, oke, saya perintahkan anggota saya 10 menit ditangkap notarisnya. Tapi nanti jangan dibilang lagi nanti premanisme lagi, saya bilang gitu. Kalau boleh, Bapak jaksa, Bapak hakim, tolong izinkan, karena Polres Jakarta Barat
dipimpin oleh saudara Eki Haryadi tidak mampu untuk menangkap notaris, saya akan perintahkan anggota saya untuk. Kalau nggak salah Eki waktu itu kasat reskrim, Nah, dia waktu kasat reskrim, bukan Kapolres. bukan Kapolres. Kapolresnya Adil. Pak Adil Imron, sekarang beliau Kapolda. Ya. Jadi, tapi tidak boleh. Nah, kalau tidak boleh, ini Pak Karim. Kalau tidak boleh, kenapa saya dituduh pemerasan? Karena ini perjanjian berangkat dari perjanjian pakai notaris. Ini legal, ini uang yang saya dapat, ini hasil saya kerja. Nah, ceritanya itu Pak Karim. Tapi saya dihukum, saya dituntut 3 tahun lebih, diputuskan 2 tahun. Oke, nggak apa-apa, saya hadapi. Nggak banding. Nah, saya tidak banding. Nah, terus Pak Karni, saya lanjutkan lagi yang kedua. Kapolresnya Eki Haryadi. Ditangkap masalah pemerasan juga. Oke, diperiksa semua. Saya ditahan, dilanjutkan ke Salemba saya disidangkan. Saya dituntut 3 tahun 7 bulan. Dituntut 5 tahun 2 bulan. Dihadirkan, saya minta jaksa dihadirkan oleh korban-korban yang saya memeras, Pak Karni. Sehingga saya minta kepada jaksa, kalau tidak hadirkan korban, saya tidak mau disidang. Silakan Anda tuntut, silakan Anda hakim, saya panggil mereka, Anda, gak ada urusan. Hakim putuskan, tuntut sendiri dan putusin sendiri. Karena yang dituduh saya memeras itu tidak bisa dihadirkan korban. Saya kan punya hak juga. Saya warga negara Indonesia punya hak untuk menuntut, karena saya dituduh bahwa saya memeras. Ya korban yang saya memeras itu harus dihadirkan. Kalau tidak, apa yang saya memeras itu? Saya paksa, akhirnya dihadirkan. Pak Karni dihadirkan 14 orang. Memeras 7,5 juta, 7,5 juta kali 7 kali 3. Berarti cuma berapa, kurang lebih 70 jutaan ya. Kurang lebih. Saya paksakan jaksa, Anda menghadirkan korban-korban itu. Karena saya bisa berada di sini, di adil ini, karena ada korban yang saya zulimi. Jadi, hadirlah 14 orang Pak Karni. Cerita. Nah, tanya jawab. Hakim nanya. Ini Pak, Anda merasa kapan ketemu Hercules? Ya gitu. Saya nggak pernah ketemu Hercules. Terus, hakim nanya lagi. Kapan kasih uang? Saya tidak pernah kasih uang Pak Hercules. Terus, kapan kenal dengan Pak Hercules? Saya kenal dengan Pak Hercules, tapi saya kenalnya di TV. Kenalnya di TV, Pak. Kok bisa begitu ya? Nah, terus hakim nanya, kok bagaimana bisa kasih uang? Saya kenalnya di TV, bagaimana kasih uang, Pak? Ketemu aja enggak? Karena saya kenalnya di TV, Pak. Nah, terus bagaimana kasih uang? Saya nggak pernah kasih uang, Pak. Orang saya kenal Pak Hercules kenalnya di TV. Nah, ini cerita gitu, Pak. Nah, jadi saya lanjut bilang hakim diambil hakim. Nah, saudara jaksa, Anda menuntut saya 5 tahun 2 bulan, sedangkan korban-korban ini tidak pernah ketemu saya, apalagi namanya kasih uang. Saya kenal dengan saya di TV, tahu saya di TV. Terus bagaimana saya bisa memeras? Bagaimana mereka bisa kasih uang? Terus Anda bisa menuntut saya 5 tahun 2 bulan ini? Anda ini punya hati nurani enggak? Tanya, semua 14 orang itu pakannya begitu semua. Terus bagaimana Anda bisa memvonis saya bahwa saya pemerasan? Sedangkan korban ini mengenal saya di TV. Terus hakim nanya kembali, loh kenapa di BHP itu, kenapa Anda bilang pemerasan? Ketemu Hercules mana? Dia bilang, oh enggak, saya nggak pernah di pemeriksaan itu, saya nggak pernah bicara itu. Itu Pak Polisi itu tulis sendiri. Pak Polisi, penyidik itu tulis sendiri. Saya nggak pernah bicara itu. Nah, terus bawa tombak, bawa golok, bawa samurai. Oh enggak, saya nggak pernah bicara itu. Orang Pak Hercules saya nggak pernah ketemu, saya nggak pernah kasih uang. Orang saya kenal di TV, apalagi namanya tahun. Saya nggak pernah bicara itu. Mungkin Pak Polisi tulis sendiri. Nah ini di depan persidangan Pak Karni. Ya kan, ini cerita yang sebenarnya. Nah, mudah-mudahan semuanya Pak Karni kesananya kita perbaiki ini semua. Jangan pakai cara-cara begini untuk menjolimi orang, untuk menghakimi orang gitu Pak Karni. Baik, apa setelah itu ada perubahan setelah menjalani hukuman itu? Jadi Pak Karni, saya selama ini Pak Karni, saya ini orang prinsip Pak Karni. Saya selalu berpihak kepada orang susah.
saya tidak pernah mau lihat orang susah Pak. Dari dulu Pak Karni, dari tahun 90 saya mualaf, saya masih di Tanah Abang, saya sudah bergelut dengan namanya anak yatim piatu duafa. Uang-uang saya itu dari hal-hal itu saya selalu berbuat itu. Jadi kalau kita bilang saya perubahan dari insaf, dari yang tidak baik berubah menjadi orang baik, ya memang tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tapi saya sebenarnya yang tadi saya bilang, saya ini orang prinsip Pak Karni. Saya selalu berpihak kepada orang susah. Tidak pernah mau lihat orang susah Pak Karni. Karena di rumah saya itu Pak Karni, sudah bertahun-tahun setiap malam Jumat itu penuh dengan anak yatim piatu. Di rumah saya. Dan sampai hari ini Pak Karni. Terus malam Jumat besok ini Pak Karni di rumah saya penuh dengan anak yatim piatu besok malam. Paginya Jumat itu habis Jumatan, istri saya makanin orang-orang yang di kolong jembatan, yang nyamen, yang minta-minta. Itu minimal itu 300 orang. 300 sampai 250. Itu istri saya Pak. Itu kita jalankan itu Pak. Jadi kalau orang bilang saya harus insaf, harus saya begini. Saya merasa nggak pernah berbuat kejahatan Pak Karni. Karena belum pernah namanya saya diadili di meja hijau dan dituntut masalah kejahatan. Kalau masalah kayak gitu Pak Karni saya paling takut. Padahal kalau saya mau ini Pak Karni, anak buah saya juga ribuan Pak Karni. Artinya ribuan anak buah saya. Saya di sini pun saya pencet HP saya, sebentar 500 orang itu, bangsa itu 10 menit itu 500 orang udah depan. Kalau saya udah bikin hantam itu Pak Karni, itu udah pasti semua Pak Karni. Tapi kan bukan itu Pak. Jadi karena saya selalu jalan benar, jadi saya jalan nggak pernah dikawal orang Pak Karni. Dan saya jalan kemana-mana itu hampir rata-rata orang rebut foto dengan saya Pak Karni. Karena saya selalu melangkah yang benar, melangkah yang baik. Yang makin di sini itu Pak Karni, karena anak udah pada dewasa, anak udah pada sekolah di mana-mana, ya jadi kita makin ini lah Pak Karni, makin umur juga makin tambah Pak Karni. Jadi Berapa sekarang umur? ya baru mau 55 Pak Karni. Lebih muda. Jadi masih ABG Pak Karni. Siapa? Jadi kira-kira gitu Pak Karni. Itu tadi cerita menyebut kata mualaf tadi. Kapan itu terjadi? Sebenarnya dari tahun 90 Pak Karni. Dari 90. Ya saya sudah mulai nikah, terus saya sudah mualaf Pak Karni. Sejak nikah itu. Iya Pak Karni. Dan sejak itu apa namanya? Tapi masih di Tanah Abang ya. Masih di Tanah Abang Pak Karni. Belum keluar dari Tanah Abang. Ya Pak Karni belum. Keluar dari Tanah Abang itu Pak Karni tahun 97 Pak Karni. Terus sekarang apa kegiatan? Saya kegiatan Pak Karni sekarang ada bisnis lah kecil-kecilan. Saya dengar perikanan. Ya perikanan Pak Karni. Apa kapal ikan? Kapal ikan. Ini lagi dibongkar nih Pak Karni. Ikannya. Ikannya. Kalau Pak Karni mau ikan saya kirim. Nah, mau 1 ton, 2 ton saya kirim Pak Karni. Jualan ikan besok. Ya. Jadi selain dari apa ikan, perikanan apa lagi? Ada juga pertanian Pak Karni. Di Indramayu kan. di kampung. Ya kampung istri. Apa pertanian apa? Pertanian sawah. Pak. Sawah penggilingan juga. Wah, banyak ada cabangnya. Ada kecil-kecilan Pak Karni. Ada juga pasar juga Pak Karni. Pasar, bikin Ya, pasar. Ya, Di di daerah Jakarta Barat Pak Karni. itu bangun sendiri maksudnya. Ya, milik sendiri Pak Karni. Terus disewakan. Ya, Terus disewakan. Ya, banyak yang gratis juga Pak Karni. Kalau nggak bisa dibayar kan nggak bisa saya paksain Pak Karni. Karena kebanyakan 50% nggak bayar Pak Karni. Coba Pak Karni, 50% Pak Karni. Saya uluknya aja Pak Karni, pelurnya habis 9 miliar Pak Karni. Sekarang masyarakat dagang jualan Pak Karni. Karena kalau saya datang dia udah nangis, saya udah, kapan kebayarnya? Pak belum ada uang. Nah, udah. Padahal Pak Karni tinggal di situ, jualan di situ. Ya kan Pak Karni. Apalagi dengan musibah sekarang ini ada COVID ini kan Pak Karni. Iya. Kebanyakan tuh mereka nggak bayar semua. Ada sekitar 500 pedagang kali Pak Karni. Itu hampir 2 tahun ini nggak bayar. Coba, kalau nggak bayar saya usir. Tapi kan nggak Pak Karni. Mereka sudah Parpures. Bulan depan lagi Pak Karni. Ya kan? Padahal di situ mereka jualan, di situ mereka tinggal di situ. Itu aja Pak Karni, saya nggak minta bayaran Pak Karni. Terus saya mau memeras uang orang 7,5 Pak Karni. Kan saya pindah pasar sendiri. Coba, itu saya nggak, udah datang masyarakat itu udah nggak mampu bayar Pak Karni. Saya udah nggak lagi ini kan Pak Karni. Terus saya dituduh katanya memeras uang apa 2,5 juta, uang apa gitu kan. Baik Bu Hercules, kalau
cukup banyak klarifikasinya dari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk ke depannya. Dan mudah-mudahan juga bagi anak-anak yang mendengarkan YouTube ini bisa clear siapa Bapak. Saya juga terima kasih Pak Karni. Saya diundang yang kedua kali Pak Karni ya. Ya, Waktu di Surabaya. Dengan hari ini diundang ini, orang ini udah dari seminggu yang lalu. ya, Cuma kan istri saya kan bilang begini, Pak janganlah Pak, nanti kamu bicaranya terlalu ini terus katanya. loss. Terlalu luas. Saya bilang nggak bisa. Memang tipikal saya begitu. Tapi saya bicara itu fakta dan fakta. Saya tidak mengada-ada. Saya tidak bicara apa yang sesuka-suka. Yang saya bicara itu tadi, jangan, saya nggak mau kamu. Kamu harus bicara begitu kan. Tadi aja mau sini dia telepon. Kamu mau bicara, kamu baca Bismillah dulu Pak. Gitu kan. Jadi nanti bicara katanya yang ini Pak katanya. Dia ketakutan dia. Ya wajar lah perempuan. Tapi terima kasih Pak Karni. Terima kasih sama-sama. Terima kasih juga kepada timnya Pak Karni yang melayani saya sama Pak Karni hari ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan yang sehat, Pak Karni juga panjang umur. Nanti mungkin di lain waktu kita ketemu lagi Pak Karni. Baik. Jadi segitu semeton ya cerita Bang Hercules bagaimana masa lalunya begitu ya, yang dimana sekarang Bang Hercules lagi disorot-sorotnya begitu ya, karena kemarin memang menyentil-nyentil Kang Deddy, yang dimana banyak sekali sekarang purnawirawan dari Kopassus yang ingin berdebat atau apalah namanya di situ, yang dimana di video-video selain juga selalu saya bilang bahwa mungkin ya ini ada oknum yang memanfaatkan situasi untuk mengadu domba sekarang ya antara Bang Hercules dengan para senior-seniornya ya. Jadi gitu semeton ya, tapi intinya dari video selalu saya pesan semeton ya untuk tetap jaga persatuan dan kesatuan kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.